Baik Pak, sebelumnya perkenalkan saya Salmi Aprilia dari mahasiswa jurusan administrasi. Ya, Di sini saya akan sedikit bertanya mengenai pelayanan dan cara BK mengatasi siswa di sekolah ini. Begitu. Yang ingin saya tanyakan, gimana sih Pak caranya siswa-siswa di sini percaya dengan BK dan mau bercerita tentang masalahnya kepada BK? jadi bagaimana caranya siswa itu percaya dengan BK dan mau bercerita dengan BK? Dan Pak jawab ya. Terima kasih Seli, Bapak Pak Mulyadi, SPD Kon, Guru BK SMP 1. Sehubungan dengan pertanyaannya bagaimana cara supaya siswa dekat ke ruang BK gitu ya. Intinya tentu kita kenalkan BK kepada siswa. Apa itu BK, apa tujuannya, ya, apa fungsinya, kemudian apa jenis-jenis layanannya. Jadi setelah itu nanti kita harus dekat juga dengan siswa. Karena biasanya orang yang mau curhat itu adalah orang dekat. Tapi kalau tidak dekat ya nggak mau curhat. Apalagi ada siswa yang dicuekin, itu dia akan menjauh dari kita. Atau siswa yang kurang dapat respon dari kita, ya. Jadi intinya supaya siswa itu mau dia curhat itu memang dia harus dekat dulu dengan guru BK. Kalau sudah dekat dia akan cari-cari guru BK. Tuh gimana sih Pak menjaga kayak privasi mereka gitu supaya tidak tersebar luas? Oh iya, profesinya ya kita kan ada namanya azas kerahasiaan. Jadi kalau ada masalah bersifat rahasia, misalnya kita panggil 4 mata, ada di sana itu boleh Pak Surat, itu namanya ruang konseling individual. Ada 2 buah ruang konseling individual. Yang itu ada mereknya ruang konseling individual 1 dan 2. Nah, nanti mereka akan dibawa ke dalam. Jadi di dalam itu nanti mereka akan bercerita apa masalahnya. Tapi kalau di luar ini mungkin masalah-masalah pelanggaran disiplin saja, misalnya anak kita terlambat atau anak kita cabut dan sebagainya. Tapi kalau bersifat pribadi yang butuh privasi, yang butuh kerahasiaan, kita bawa ke ruang konseling individual. Gitu Pak, iya. Itu gimana sih cara ngatasin BK siswa-siswa yang suka nakal, suka bolos gitu, suka ada panggilan kepada orang tua atau gimana? Iya, jadi siswa yang sering melanggar aturan sekolah, nakal, bolos ya, atau merokok misalnya, itu memang kita panggil dulu, kita berikan pelayanan sekali, 2 kali, tidak juga berubah. Itu nanti sampai kepada orang tuanya, ya. Mudah-mudahan sampai dengan orang tuanya dia akan berubah, dia akan malu nampak apa perilaku yang sebenarnya. Jadi ada tahap-tahapnya. Dan langsung kita panggil orang tuanya, kita coba dulu konselingnya dulu. Ya. Siswa-siswa di sini percaya nggak Pak sih sama layanan BK-nya? Ya, umumnya siswa di sini percaya karena setiap ada di sekolah ini, ruang kita ini ramai ini. Kadang-kadang nggak muat ramai gitu kan. Ada siswa dari kelas 7, kelas 9. Kadang-kadang memang mereka itu konseling dengan ibu, Bu ingin curhat dengan ibu, dengan bapak, curhat dengan bapak. Nanti bapak habis masuk kelas ya. Jadi biasanya jam pelayanan ruang BK ini memang selalu ramai dengan siswa dan orang tua. Ya, itu biasanya. Ya. Fasilitas BK di sini apa aja? Ya, fasilitasnya namanya BK di sekolah tentu fasilitasnya tidak sebagus BK yang ada di instansi atau kantor ya. Seperti ini ada ruangan, ya, ada ruang tamu seperti ini, ya, ada meja gurunya, kemudian ada
ruang konseling individu, bisa nanti panggil anak yang perlu rahasia bisa dibawa ke dalam, tapi kalau hanya sekedar untuk menanggal disiplin mungkin bisa di luar gitu. Kalau panggilan orang tua mungkin bisa saja di luar, tapi kalau bersifat pribadi masalahnya tidak boleh didengar oleh orang lain. Nah, itu kita perlu ruang khusus, ruang BK, ruang konseling. Ya. Ada nggak siswa yang merasa BK ini mengganggu atau Ya, ada mungkin 1-2 mungkin anak-anak yang sering dipanggil, yang sering melanggar aturan, merasa terkekang dia gitu kan mengganggu. Ya, akhirnya kan tujuan kita merubah perilaku mereka supaya mereka berubah. Nah, memang awal-awalnya memang mereka risih gitu kan, apalagi ada temannya panggil BK. Padahal panggil BK itu cuma pembinaan kan, tidak dikasih sanksi. Dia tahu apa kekurangannya, apa masalahnya, itu yang akan diperbaiki di ruang BK. Kan BK ini dikasih kayak stigma negatif gitu sama murid-murid ya Pak. Kayak kalau ke BK itu kayak jadi buruk banget. Gimana sih Pak cara ngatasin stigma kayak gitu? Itu tergantung guru BK-nya barangkali ya, atau tergantung lingkungannya. Kalau sedikit-sedikit anak masalah bawa ke BK, sedikit-sedikit anak masalah bawa ke BK. Misalnya tidak bawa buku, guru bilang studi, bawa ke BK. Tidak buat PR, bawa ke BK. Sebenarnya itu tidak harus ke BK, itu kan bisa ditanggulangi oleh guru mata pelajaran misalnya. Tapi sedikit-sedikit PLBK, akhirnya BK ini jadi polisi sekolah jadinya. Itu membuat stigma negatif. Kadang BK itu tidak seperti itu. BK itu kan memperbaiki karakter siswa, seperti yang katakan Pak Menteri yang baru kan. BK itu memperbaiki karakter siswa, ya, perilaku sehari-harinya. Ada perilakunya efektif apa enggak? Jam berapa dia tidur, jam berapa dia bangun, jam berapa ke sekolah. Tapi kalau tidak efektif, akhirnya terganggu perilakunya, timbullah masalah jadinya. Misalnya anak kita main game online sampai jam 2, jam 3, akhirnya terlambat bangun. Terlambat sampai di sekolah, mata udah ngantuk, tidak konsentrasi lagi, akhirnya timbullah berbagai macam masalah. Jadi bagaimana kita mengaktifkan bisa dia kehidupan seharinya itu efektif sesuai dengan aturannya itu. Disiplin. Ya Pak, jadi apa sih tugas-tugas BK ini sebenarnya Pak? Ya, tugas BK itu ada di dalam aturan BK itu. Yang pertama ada memberikan layanan klasikal. Jadi kita ada masuk kelas itu memberikan layanan klasikal, memberikan informasi tentang cara belajar, informasi tentang sekolah lanjutan. Seperti apa kan kelas 9 membawa anak-anak ke SMA Sumbar layanan ya. Jadi klasikal, kemudian individual. Secara individual tadi dipanggil anak, kalau memang ada masalahnya secara pribadi rahasia dibawa ke ruang konseling, bicara di sana. Ini ada bimbingan kelompok ya. Jenis layanan yang lain ada misalnya layanan orientasi, mengenalkan anak ke sekolah lanjutan. Jadi kemarin kita kan kelas 9 membawa anak itu ke SMA Unggul Sumatera Barat, SMA 1 Padang Panjang, ya, supaya mereka tergerak hatinya masuk ke sekolah unggul. Orang luar daerah saja masuk ke sekolah unggul, kenapa kita tidak? Alhamdulillah sudah terlaksana. Kemudian ada juga nanti ada layanan konseling individual, kemudian ada layanan konsultasi dengan orang tua, ya, konsultasi dengan guru dan sebagainya. Ya, sebenarnya kerja BK ini banyak sebenarnya. Iya Pak. Jadi itu aja sih Pak yang mau ditanyain. Iya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Mudah-mudahan Anda tahu tentang kegiatan BK di sekolah. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih juga Sally, semoga sukses ya. Semester berapa sekarang ini? 3 Pak. Semester 3 ya, mudah-mudahan sukses di UNP ya. Iya. Ya, berarti satu fakultas FIP ya. FIP. Mudah-mudahan sukses selalu dah. Ya Pak, Ya, makasih. terima kasih. Ya, oke.